Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di PKS Legislative Corner, membahas isu dari sudut yang pas. Kali ini bersama saya Iken Yohandro. Kita ketahui pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama masih menunjukkan tanda-tanda yang masih negatif. Meskipun dijanjikan di triwulan berikutnya atau secara keseluruhan akan tumbuh menjadi positif, bahkan Menteri Keuangan hingga menargetkan mencapai lebih dari 5%. Tetapi kita ketahui bersama, kemarin Kementerian Kesehatan merilis 20.500 kasus harian COVID-19 terbaru, yang itu menjadi kode bahwasannya kondisi ekonomi kita menjadi warning kembali begitu ya. Nah, di sisi lain kita ketahui bahwasannya produksi migas di Indonesia menunjukkan tren yang menurun begitu. Nah, padahal ditargetkan hingga 2030 kita bisa mencapai 1 juta barel per hari, tetapi faktual hingga hari ini kita masih mencapai 650.000 dolar per barel per hari begitu. Dan di sisi lain kita juga pernah dengar musibah kebakaran kilang-kilang minyak yang ada di beberapa titik seperti di Cilacap, Indramayu, sehingga menunjukkan impor migas kita juga akhirnya meningkat kembali, mengingat konsumsi atau kebutuhan akan migas kita semakin besar, sehingga juga defisit dagang migas kita juga menjadi melebar. Nah, kali ini insya Allah siang ini kita akan membahas lebih jauh bersama Dr. Mulyanto M.Eng. Beliau adalah anggota Wakil Ketua Fraksi sekaligus anggota Komisi 7 Fraksi PKS DPR RI. Untuk lebih lanjutnya, kita saksikan trailer berikut ini. Dalam situasi pandemi, Indonesia sedang berjuang untuk pemulihan ekonomi. Salah satu sektor perekonomian yang menjadi andalan pulihnya ekonomi nasional adalah sektor migas. Sayangnya, kondisi sektor migas di Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Hal ini bisa dilihat dari lifting minyak yang konsisten merosot semenjak tahun 2016. Pada tahun tersebut, lifting minyak Indonesia sebesar 2,1 juta barel per hari. Dalam kurun 4 tahun, jumlah tersebut menjadi hanya sekitar 1,6 juta barel di tahun 2020. Untung tak dapat diraih, malang pun tak dapat ditolak. Indonesia juga mengalami kebakaran kilang minyak sebanyak 5 kali sejak tahun 2014. Pada tahun 2021 saja tercatat 2 kilang minyak Pertamina mengalami kebakaran di Cilacap di bulan Juni dan Indramayu bulan Maret. Sungguh naas dan tragis. Di sisi lain, impor migas Indonesia pada Mei 2021 melonjak nyaris sebesar 213% dibanding tahun lalu, dan ini diiringi dengan defisit perdagangan sebesar 2 miliar US dollar per Mei 2021. Naik 1000%. Ironisnya, para petinggi perusahaan migas nasional sibuk menebar sensasi dan kontroversi di ruang publik tentang limit kartu kredit, bukan secara struktural dan sistemik tuntaskan defisit. Untuk kesekian kali kita dipaksa berurusan dengan gimmick dan polemik. Hal ini tentu harus menjadi perhatian khusus bagaimana pemerintah akan bangkit dari anjloknya sektor minyak dan gas. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana menyikapinya? Semuanya akan dibahas dalam PKS Legislative Corner yang akan mengangkat tema kilang terbakar, impor meroket, dan defisit dagang migas membengkak. Pada hari Jumat 25 Juni 2021 pukul 13.30 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Barat. Bersama Dr. Haji Mulyanto M.Eng., anggota Komisi 7 dari fraksi PKS DPR RI. Dengan host Iken Yohandro Edward, tenaga ahli fraksi PKS DPR RI. Acara bisa Anda saksikan melalui Facebook dan YouTube fraksi PKS DPR RI dan PKS TV. Baik, mungkin kita langsung panggil saja Bapak Dr. Mulyanto. Assalamualaikum Pak Mul.
Waalaikumsalam, Mas Iken. Ini Sehat-sehat. salah, alhamdulillah sehat-sehat Pak Mul ya. Ini salah satu seleb Alhamdulillah. tweet kita, anggota fraksi kita seleb tweet ini. Jadi bisa disaksikan Twitternya ya, Pak Mul. Baru belajar ini. Baik Pak Mul, ini cukup menyita perhatian sebagian masyarakat ya, bahwasannya kita mengetahui Indonesia kaya akan sumber daya alam. Itu dari dulu yang diberikan kepada kita. Bahwasannya Indonesia akan kaya, termasuk di dalamnya adalah migas gitu. Nah, tetapi produksi yang kita lihat tren dari 2016 itu mengalami tren menurun, padahal ditargetkan tadi seperti kami sampaikan di awal itu 3 sampai 1 juta per barel, yang itu rasanya masih cukup jauh, kurang 300-an ribu. Nah, menurut Pak Mul ini apa yang terjadi, kenapa mengalami tren menurun seperti ini Pak Mul? Iya, Mas Iken. Jadi memang kan kita tahu ya, sekarang ini kita dari sisi keseimbangan atau neraca ekspor impor migas, kita sudah menjadi negara net importir ya, minyak khususnya ya, net importir. Jadi kita antara produksi dengan konsumsi lebih banyak konsumsinya. Akibat kekurangan produksi, kita impor. Nah, karena dalam kondisi yang konsumsinya tinggi, ya kan? Ketika produksinya rendah, impor kita meningkat. Kalau sudah impor, maka yang pertama, ya kan, uang yang bisa kita keluarkan, yang didapat dari produksi, ya kan, nggak banyak. Kemudian yang harus kita bayar untuk ekspor meningkat, maka ya terganggu devisa negara. Jadi makin menekan perekonomian kita kalau impor migas ini, khususnya minyak, semakin tinggi. Jadi itu Mas, mengganggu bagi kemampuan fiskal kita. Betul. Ini perlu catatan bagi pemirsa lainnya, bahwasannya sudah sejak lama ya, beberapa tahun belakangan kita adalah net importir, bahwasannya kebutuhan kita akan migas itu lebih besar daripada produksi yang kita bisa hasilkan. Nah, kira-kira dari kondisi seperti itu, kira-kira sektor berpengaruh apa dari dampak itu Pak Mul, sehingga ini menjadi sumber-sumber permasalahan baru bagi kita, dan apakah kita bisa naik gitu ya, menjadi yang tadi saya bisa bilang, menjadi betul-betul paling tidak impor, cukup membiayai dari hasil produksinya kita. Ya, sebenarnya itu titik tekan ke depan kita yang harus menjadi perhatian pemerintah, ya kan? Kalau kita impornya ini meningkat terus kan, berarti kan defisit transaksi berjalan sektor migas kita, khususnya BBM ya. Nah, kalau meningkat ini kan akan menguras devisa negara, uang kita akan habis. Karenanya ke depan secara umum kan, pertama dari sisi demand harus kita kelola supaya pertama terjadi penghematan, ya kan? Terjadi diversifikasi produk. Jadi disubstitusi dengan produk lain ya, migas yang satu yang menjadi misalnya permintaan tinggi seperti bahan-bahan minyak dan LPG. Ini harus ada sumber lain yang mensubstitusi sehingga kan volumenya berkurang. Di sisi lain dari sisi produksi harusnya lifting digenjot kan begitu. Tapi naasnya ini semua belum terjadi ya. Demikian Mas Iken. Ya, ini yang menjadi permasalahan kita sendiri. Apakah ini kayaknya juga perlu menjadi catatan juga bagi pemerintah ketika kilang-kilang minyak yang kita lihat itu Pak Mul, apakah itu berdampak kepada produksi juga atau seperti apa? Jadi kan kita melihat banyak beberapa kilang minyak yang terbakar. Nah, itu paling tidak mengurangi waktu produksi dan hal-hal yang lainnya. Seberapa besar dampak yang diberikan atas pembakaran atau kebakaran kilang-kilang tersebut Pak Mul? Ya, memang dari laporan yang diberikan, memang volume yang terbakar tidak terlalu besar, sehingga bisa diatasi, diambil dari sumber lain dalam negeri ya, sehingga bisa dipenuhi daerah-daerah yang menjadi wilayah operasi kerja, baik kasus Balongan kemarin maupun Cilacap. Namun, Mas Iken,
kebakaran kilang ini kan sebuah tanda bagaimana bahwa manajemen kita, SOP perawatan kilang kita lemah. Ya, yang naasnya lagi, kilang kita terbakar dalam waktu yang berdekatan. Iya, itu Maret dia. di Balongan, Juni di Cilacap. Ini nggak pernah terjadi tahun-tahun sebelumnya. Kenapa bisa demikian? Polisi sudah melakukan penyelidikan ya terkait kasus Balongan. Di Tenggarai ada kasus kriminal di sana. Nah ini kita khawatir terhadap kilang-kilang yang lain yang menyimpan minyak yang lebih besar lagi, ya kan? Maka dari segi apa istilahnya ancaman atau ketahanan migas ini mencerminkan lemahnya ketahanan migas, ya kan? Kalau mudah terbakar, mudah hilang, resikonya tinggi. Ini berbahaya. Jadi di satu sisi lifting kita tidak meningkat, bahkan merosot, ya kan? Kilang yang ada terbakar. Ya otomatis mengancam impor makin tinggi lagi di masa yang akan datang kan? Yang ada harusnya dirawat kilang yang baik dan ditambah kilang baru sehingga kita nggak mengimpor BBM. Kalau mengimpor ya yang crude ya yang masih bahan mentah, akibatnya devisa kita nggak tergerus, nggak banyak uang yang keluar kan gitu logikanya. Ini berbagai sudut, waduh lemah ini. Ya berarti meskipun tadi volume yang berefek terhadap kebakaran tersebut, tapi di sisi lain tadi Pak Mul menekankan bahwasannya ini adalah mismanagement dalam hal pengelolaan kilang tadi ya Pak Mul ya. Bahkan kita juga belum mendengar banyak. Betul, maintenance-nya menjadi bermasalah. Di sisi lain itu kita tidak ada upaya yang serius untuk menambah kilang-kilang baru. Nah ini yang bisa menjadi perhatian bagi kita. Sedikit kita geser dengan gimmick-gimmick Pertamina dalam hal ini sebagai ujung tombak, bahwasannya dikasih kartu kredit oleh komisarisnya dengan senilai itu kan rasanya hal-hal yang out of the topic sebenarnya Pak Mul ya, dengan kartu kredit 30 miliar kemudian saling berbantah-bantahan. Itu Pak Mul sampai mendengar hal itu dan pernah konfirmasi nggak Pak Mul? Sehingga itu berdampak kepada ya kilang kita nggak dijaga segala macamnya, kalian malah repot dengan begitu. Itu Pak Mul ada dapat itu suara-suara dari mereka? Dapat saya informasi dari beberapa teman anggota Komisi 6, para pengamat lain. Ya memang ya debatable angka 30 miliar dari limitnya itu. Namun terlepas dari itu sekali lagi, ini adalah sebuah sinyal antara direksi dengan komisaris. Atau kita bicara sebagai sebuah lembaga, kelembagaan Pertamina, ya kan? Ini kan tidak harmonis. Nah, ini kan sebuah gimmick, tapi masyarakat bisa menarik korelasi antara ya inharmoni para pengurus dan pengawas Pertamina dengan manajemen perawatan. Ya kan sibuk ribut, sibuk gimmick, sibuk politik, akibatnya nggak dirawat itu kilang. Lalu kebakaran, kan gitu. Kita perlu manajemen yang firm, yang solid, ya kan. Jangan banyak gimmick, tapi kerja, wujudkan dengan aksi nyata, ya kan begitu. Lifting makin meningkat, tidak ada kebakaran, zero kecelakaan, ya kan. Lalu impor menurun, kan begitu. Lalu bahkan kalau bisa gitu, stabil kan, nah itu yang penting. Iya. Jangan menarik perhatian dengan gimmick-gimmick politik seperti itu. Betul. Ini yang menjadi catatan hari ini bahwasannya ini ada sinyal mismanagement atau manajemen yang kurang rapi ya, yang kurang rapi ini kalau menurut saya. Ditampilkan ke publik itu Pak Mulya, ditampilkan ke publik. Apa juga mencoreng muka sendiri ya, menepuk di dulangan terciprat muka sendiri, kurang lebih kan begitu. Apalagi publik lagi sentimennya negatif kan, jadi tambah negatif gitu kan. Nah, dan ditunjukkan dengan prestasi yang tidak yang mengecewakan gitu, ke produksi yang masih perlu banyak PR yang dikerjakan. Iya. Kemudian Pak Mul, kalau kita nyinggung sedikit melebar ke BBM ini, konsumsi kita kan semakin lama semakin meningkat kayaknya, dan sudah hampir 30 tahun. Nah, Pak Mul dapat gambaran kenapa kilang ini tak kunjung bertambah signifikan begitu Pak Mul? Iya betul.
kilang kita di Bontang ya, baru Hmm. dengan pihak asing bekerja sama. Namun terakhir ketika mulai implementasi mencari lahan ternyata nggak dapet ya, ujungnya kilang Bontang dibatalkan, nggak jadi dibangun. Kemudian kilang Tuban kemarin dipresentasikan oleh dirjennya, ya mundur ya. Pertamina juga mempresentasikan mundur lagi jadwalnya. Ini kan jadi muncul pertanyaan, sebenarnya kita serius gak sih bangun kilang ini? Iya Apa dong. memang ada mafia impor migas yang gangguin kita supaya nggak bisa bangun Nah, kilang? itu dia. Nah, ini yang kita khawatir. Tapi memang fakta bahwa kilang ini kan ratusan triliun, ya, besar itu biayanya. Kalau Hmm. kita punya uang, sebenarnya bangun aja sendiri kilang itu. Udah Pertamina kasih uang oleh government, bangun kilang itu. Nanti nilai tambahnya kembali ke pemerintah. Cuman memang hitung-hitungannya ini modal ke sana masih dianggap dalam kondisi yang ada mungkin belum belum layak lah. Sehingga sedapat-dapatnya kita berdayakan badan usaha. Pertamina menggandeng mitra-mitra supaya ini didanai oleh pihak swasta. Namun ini masalahnya jadi gak serius gak itu yang penting sebenarnya. Sebenarnya kita sangat menginginkan ada kejelasan sikap pemerintah. Misalnya gini, ini kalau nggak jadi-jadi, investornya nggak ada, nggak komitmen serius, udah kami pemerintah akan Take over. biayai karena ini soal penting. Wah, kan itu tepuk tangan itu, semangat Iya. gitu kan. Ada arah yang jelas. Kita berharap demikian. Iya. Nah, akhirnya kalau kita mau seuzon berarti itu rekayasa yang dibuat untuk kembali impor gitu Pak Mulya. Nah ini dia, kan masyarakat kita kan rentan ya, rentan Uh, ini sehingga ketika seperti ini jadi makin membuktikan ada mafia impor migas, mafia impor vaksin, mafia impor garam, bahkan banyak banget. termasuk mafia impor apa tuh yang kemarin gula, ya kan? Uh. Nah, Impor terkait terus kita. nah Ini kan padahal di jadi hilirnya masyarakat melihat ini seperti itu. uh, ya kemudian di hilirnya masyarakat mengeluhkan kepada kita mungkin Pak Mul sebagai wakil rakyat gitu ya, kelangkaan terhadap BBM itu begitu. Nah kan lucu begitu. Betul, ini yang saya jadi masalah terutama kan premium, ya kan? Premium Iya. kan resminya tidak dicabut, ya tetap ada. Uh, Tapi kan uh, pemerintah, apa namanya Pertamina, ya boleh dibilang menahan itu, menahan distribusinya. Apalagi khususnya di Jamali kan, Jawa, Madura dan Bali. Kalau ditanya masyarakat, waduh itu susah ditemukan. Ketika PKS iya. menyatakan kami PKS menolak yang namanya penghapusan premium, masyarakat senang, tapi bertanya, Pak Mul, emangnya masih ada? Loh, kan. Nah, di tengah kondisi Uh, seperti ini, maka kan tanpa sadar, sebenarnya premium dihapus, diganti pertalite, masyarakat senang kalau itu tersedia. harganya sama. Betul. Jadi makin bersih, makin bagus. Ya, masyarakat bukannya senang BBM kotor, nggak senang. Cuma masalahnya kalau premium hilang, yang ada hanya pertalite pertamax, harganya lebih Ya, tinggi dari premium. Jadi ini soal harga. Apakah tepat di saat ekonomi seperti ini, dalam tanda kutip, harga BBM naik kan gitu kan? betul. Ketika BBM turun, harganya nggak turun. CPI Iya, turun kan ya, yang minyak lalu-lalu minyak harga mentah. minyak nggak turun. Ketika CPI naik, harga minyak tetap naik. Ini kan nggak fair bagi masyarakat. Ini kritik kita, PKS mengkritik keras cara mengelola negara yang nggak fair terhadap masyarakat. Akhirnya selalu jadi korban masyarakat, kan ini nggak boleh, nggak boleh. Kita harus fair. Ya, ketika naik ikut naik, ketika turun turun. Ah itu masyarakat tepuk tangan, kan gitu ya. Keadilan itu. Oke. Baik, Pak Mul, kita akan break sejenak. Ini setelah break kita coba prologkan nanti kira-kira langkah strategis terkait dengan tadi kelangkaan BBM, kemudian ditarik kembali bahwasannya kilang kita produksi kita masih bermasalah. Itu poin-poin langkah strategis apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam masa-masa mungkin masa-masa
COVID ini. Kita break sejenak, kita kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Kembali lagi di PKS Legislative Corner, membahas isu dari sudut yang pas. Pak Mul, tadi seperti yang sebelum kita break, seharusnya kita kan pengen oposisi ya. Jadi oposisi itu bukan hanya sekedar mengkritik, tapi kita bisa memberikan input-input masukan bagi pemerintah. Nah, seharusnya hal-hal yang strategis dulu Pak Mul, yang bisa dilakukan oleh pemerintah dengan kondisi yang ada kompleksitas masalah itu apa kira-kira yang mungkin lebih sederhana Pak Mul? Ya, ini beratnya jadi oposisi ya. Sudah mengkritik, ngasih solusi juga ya. Bahkan kita bukan pelaku. Tapi apa boleh buat, karena kita ke partai oposisi yang konsisten, konstruktif ya. Walaupun kita bukan pelaku, oke lah sedikit masukan ya, kita berkewajiban untuk perbaikan bangsa dan negara ini. Jadi menurut pandangan saya ada dua sisi yang harus kita lakukan, pemerintah lakukan. Ya, sebuah intervensi kebijakan harus fokus dilakukan untuk mengubah kondisi ini. Ada dua. Yang pertama di sisi supply migas, yang satu lagi di sisi demand. Dua sisi ini harus kita tembak dengan sebuah instrumen kebijakan. Kan begitu ya. Nggak hanya di sisi supply kita dorong saja. Yang pertama di sisi supply. Sisi supply kan artinya kita harus meningkatkan produksi. Kan begitu. Produksi apa sih? Impor sekarang kita terutama adalah BBM dan LPG. Gas kita surplus, ya kan? Maka terhadap BBM ini, ya kan? BBM ini dan LPG ini, maka kita harus genjot sisi liftingnya. Pemerintah punya target, sebenarnya bukan pemerintah, saya udah pastikan ternyata bukan pemerintah. Target 1 juta barel per hari, itu bukan pemerintah, ternyata target SKK Migas. Saya tanya, SKK Migas apa dasarnya? Apakah itu cuma cita-citanya SKK Migas, atau semangatnya Kementerian SDM, atau sudah semangatnya Presiden? Ternyata cuma cita-cita dan semangatnya SKK Migas. Saya bilang kalau hanya SKK Migas yang seperti ini semangat, nggak akan jadi itu barang. Tolong dijadikan target 1 juta barel per hari pada tahun 2030 adalah berbentuk perpres, keputusan presiden.
karena binding and compulsory mengikat pemerintah untuk menurunkan stimulus dan insentif ya untuk mendorong investasi di sektor hulu. Kan begitu. Baru kita bisa genjot dongkrak, clear dasar hukumnya. Nanti kan ada apa istilahnya itu revenue ya yang diperoleh SKK Migas bisa dialirkan menjadi stimulus dan insentif ya agar di hulu itu lebih bersemangat dan investasi di sisi hulu ini meningkat. Nah, kalau itu terjadi, barulah kita bisa berharap ya dia meningkat. Yang kedua, SKK Migas ini lembaga apa itu? Lembaga sementara itu. Sudah di judicial review diputuskan oleh MK. Ya. Badan Pelaksana Migas kan nggak boleh ada. Maka untuk sementara adalah SKK Migas, sebuah unit kerja di bawah Kementerian SDM. Nggak jelas badan hukumnya. Ya kan? Lembaga hukum yang seperti ini kan nggak powerful berhadapan dengan investor. Kita ingin ini dikuatkan. Artinya segera dong revisi RUU Migas. RUU Migas nggak mau direvisi oleh pemerintah. Ya DPR yang berinisiatif untuk itu kan. Ya pemerintah dong juga berinisiatif mendorong hal itu. Kemarin waktu membahas Undang-Undang RUU Omnibus Law Cipta Kerja, di situ ada beberapa pasal ya yang mengamandemen RUU Undang-Undang Migas. Di sana akan dibentuk kelembagaan pengganti SKK Migas, namanya BUMK Migas, Badan BUMN khusus Migas. Tapi di detik-detik akhir pembahasan yang terjadi, pemerintah sendiri yang mencabut pasal-pasal itu. Kita tanya, kenapa dicabut? Karena kami belum siap. Malah. Mohon maaf, saya anggota Panjam Ibu, selalu ketawa ini. Pemerintah nggak serius membangun regulasi yang kuat untuk mendukung kelembagaan badan hulu ini. Ya kan begitu. Betul. Kemudian di sisi hilir, ya kan? Di sisi supply, karena di sisi demand, kita butuh, ya kan LPG, butuh BBM. Kebutuhannya kan besar, makin hari ternyata makin meningkat. Saya pelajari data BPS sejak tahun 2014, 15, 16, 17. Kenapa? Kok sekarang meningkat tinggi? Itu disebabkan karena pada bulan Mei tahun 2020 permintaan kita yang turun. Sekarang permintaannya normal, melonjak lagi. Makanya terjadi apa? Gap impor hampir 200% dan defisit transaksi berjalan hampir nembus 1000%. Ya kan? Karenanya ini harus dilakukan gerakan penghematan. Yang kedua, selain penghematan, LPG dan BBM ini sedapat-dapatnya kita substitusi, diganti dengan barang lain, sumber lain, energi lain, sehingga kan kebutuhannya berkurang. LPG ada 3 hal yang sedang dikembangkan ya, diganti oleh jargas, ya, saluran rumah tangga gas alam ya ke rumah, diganti kompor listrik, diganti juga dengan DME, dimethyl ether, itu bisa menggantikan LPG. Tapi apa yang terjadi? Kemarin pembahasan asumsi makro dan dilanjutkan anggaran APBN 2002. Ternyata jargas yang sebelumnya 1 sekian triliun jeblok hanya menjadi 100 miliar. Ya kan? DPR dukung, ayo ditingkatkan ini. Wah, gimana mau mencapai 4 juta sambungan? Sekarang baru 1/4-nya aja belum ada, ya kan? Ya kan? Harusnya kita dorong jargas ini. Baru dia bisa mensubstitusi LPG kan gitu. Betul. Anggarannya malah merosot, hampir tinggal 10%-nya. Kita dorong agar dinaikkan menjadi 500 miliar paling tidak. Kan begitu. Kemudian terkait kompor listrik, ya kan? Kompor listrik bagus ya. Paling tidak pada saat PLN surplus listrik ya, kita arahkan listriknya untuk digunakan oleh masyarakat sehingga terserap ya listriknya. Begitu juga DME, begitu juga mobil listrik untuk mensubstitusi BBM kan? BBM diganti oleh mobil listrik. Nah, ini juga
hal-hal yang bagus ya untuk dari sisi demand-nya. Termasuk ya kan, termasuk BBM-nya diolah sendiri. Ya kan, sehingga yang apa kita impor tuh kan sedikit, hanya crude saja. Sehingga perlu kilang. Kan gitu ya. Strategi besarnya di sisi supply dan di sisi demand. Nah, pemerintah harus mengadres, ya, mengetek, menyerang titik-titik ini dengan sebuah kebijakan instrumentalis, ya kan, yang efektif. Nah, itulah gunanya pemerintah, kebijakan, ya kan seperti itu, ya kan, Iya, iya. kebijakan untuk mendorong kondisi yang ada, atmosfernya kita perbaiki. Pak Kira-kira Mul, itu, kita mau Mas Iken. betul. Pak Mul, kita coba perdalam tadi yang Hmm, kita kan pengen tadi intervensi pemerintah dan ternyata betul. kayaknya untuk tahun 2022 itu masih mengecewakan, bahkan tidak melakukan intervensi yang serius dengan tadi yang di 2021 kita menganggarkan sudah 1,2 T dengan apa sambungan rumah itu mencapai 120 ribuan sekian. Kemudian yang kita lihat dari pemerintah mengajukan tahun 2022 itu turun menjadi jauh sekali menjadi 100 miliar hanya untuk 10.000 sambungan rumah. Nah, Sepuluh kita ribu. kita Jadi ingin tahu 4 juta kapan argumentasi tercapai? Reduksi argumentasi mereka LPG-nya kenapa? sampai kapan? Argumentasi mereka apa dibangun di DPR kemarin Pak Mul? Kenapa mereka menurunkan sejauh itu? Kita kan pengen tahu itu apa gitu. Saya nggak habis pikir karena dirjennya juga kan nggak bisa ngomong karena pagunya dari Bappenas. Makanya mereka Oh, gembira ketika kita naikkan jadi 500 miliar. oh, Ya kan betul kita betul. Jadi naikkan jadi 500 miliar. Sehingga naik nggak hanya 10.000 sambungan, tapi bisa meningkat ya kali 5 lah, 50 ya, ribu. Ya kan? betul. Argumennya apa? Kalau saya menduga satu, nggak ada uangnya. Ya kan? Jadi Sederhananya kan nggak ada uangnya. Jadi iya iya iya. pilihan-pilihan kebijakan fiskal ini kan pilihan ya. Ini Iya kan iya. dirijennya Menteri Keuangan. Mana instrumen yang dianggap punya leverage tinggi dikasih uang yang banyak. Nah, kalau kita memandang kalau migas dianggap itu apa sektor yang penting, defisit transaksi berjalan ini harus kita dorong, kita reduksi karena ini kan memboroskan devisa kita. Harusnya prioritas tinggi, ya kan gitu ya. Untuk Betul itu betul. kebijakan ke sana harus mendapat prioritas. Tapi itulah pemerintah, pilihan-pilihan kebijakan yang diambil seperti itu. Dan kita nggak setuju. Dan terbukti Betul. teman-teman juga nggak setuju. Kita naikkan 500 miliar. Kita mau kembalikan 1 triliun, uangnya nggak ada. Yang ambilnya dari mana nyisirnya? Nah itu, Jadi ini fakta nanti yang terjadi. ngelebar ngutang lagi alasannya Pak Mul ya. Nah, kita kan tidak menginginkan. Tadi Mas Ikan sudah prolog. Kalau kita utang lagi, BPK udah nyemprit. Ini nggak mampu bayar nanti. Iya IMF, iya. IDR sudah ngasih alarm. Ya kan? Udah mengingatkan iya. Itu kondisi kita. Kondisi kita. Jadi ceritanya kalau pemerintah katanya mau mengubah industri migas ini menjadi salah satu industri penggerak ekonomi, kayaknya masih jauh ya Pak Mul ya. Ya, kondisi yang ada sekarang ini masih harus kita dorong. Perlu keseriusan. Tadi ya, di sisi supply, di sisi demand, dari aspek ke intervensi berupa kebijakan, kemudian insentif, stimulus, kan begitu ya. Betul. Program, itu masih belum menggigit. Sekarang ini masih, ya, tertatih-tatih lah kita. Atau kita coba dalam hal kebijakan publik kan juga ada edukasi Pak Mul. Nah mungkin Mhm. pemerintah kurang mengedukasi semangat bersama bahwasanya kita apa ya tadi substitusi pengganti sumber energi itu belum dilakukan dengan maksimal gitu. Tadi misalnya kita punya gerakan kompor gas di rumah menjadi kompor listrik dan segala macamnya itu kan sosialisasi yang harusnya dimainkan peran oleh pemerintah agar menjadi gerakan. Nah ini kayaknya juga masih belum maksimal dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana Pak Mul? Belum, belum. Ini baru Belum ya? sekali. Ini kan baru idenya PLN bersama Menteri BUMN. Itu karena dirasakan ya sisi pandang PLN kan. PLN merasa ini kami surplus listrik ini kan. Ah, ini peluang ini. LPG lagi mahal nih kan, impor lagi. Masuk kita kita jajakan kompor listrik. Secara jangka pendek oke. Jangka pendek oke ya. Menyelesaikan dua masalah sekaligus. Tetapi dalam jangka panjang sudah belum tentu listrik untuk kompor ini tidak optimal.
dari segi konversi energi kan coba kita bayangkan. Pertama dari gas atau dari air diubah jadi listrik. Dari listrik masuk ke kompor diubah jadi panas. Ya kan berapa tingkatan itu. Beda dengan gas alam. Gas alam langsung diubah jadi panas. Trek dengan kompor gas kan. Jadi konversinya nggak bolak-balik ya kan sekali. Nah itu yang disebut efisiensi dalam konversi. Maka dalam jangka panjang gas itu menjadi utama, gas alam. Namun dalam jangka pendek karena masih surplus PLN ya oke lah, bagus lah. Tapi ya ini juga belum masif ya ininya sosialisasi dan edukasinya. Oke, baik. Kita mau break sejenak, Pak Mul. Pak Mul, nanti kita setelah sesi break ini kita mau sedikit bocoran pembahasan perkembangan RUU Migas yang udah dari periode sebelumnya sudah diwacanakan, meskipun sedikit dicuplik di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sejauh ini bagaimana pembahasannya, mungkin nanti kita akan dengar update dari Pak Mul. Sambil kepada pemirsa yang ingin bertanya, segera langsung tulis komen di YouTube-nya kita, PKS TV, fraksi PKS DPR RI, atau di Facebook-nya. Nanti kita akan tanyakan langsung ke Pak Mul untuk segera kita bahas. Kita break sejenak, kita kembali setelah pariwara berikut ini. Kita kembali lagi PKS Legislative Corner membahas itu dari sudut yang pas. Pak Mul, kita pengen dapat bocoran. Pak Mul juga sepertinya juga di badan legislasi ya. Jadi mungkin bisa dapat update. Kira-kira pertama, apakah pemerintah atau DPR kembali mengajukan dalam prolegnas long list misalnya hingga 2024 terkait dengan undang-undang revisi migas ini? Kemudian sejauh mana perkembangannya? Mungkin pemirsa bisa disampaikan perkembangannya Pak Mul, update-nya. Iya betul. Ini kan sudah lama ya undang-undang migas ini. RUU-nya dulu di masa-masa sebelumnya itu di pemerintah nggak disampaikan sehingga ya hangus kembali kan, hangus kembali. Nah di RPJM longlist prolegnas longlist undang-undang migas RUU migas revisinya masuk kembali. Dan Komisi 7 sebenarnya mengusulkan di tahun 2021 ini 2 RUU yang ingin kita bahas. Yang pertama RUU EBT dan kedua RUU migas. Itu di awal-awal kita sudah sampaikan. Cuma memang di Balek itu, karena saya ada di Balek juga, ya tahulah bahwa speed kita dalam membahas undang-undang ini kan belum tentu mampu gitu kan. Satu aja udah bagus kalau selesai nih kan. Jadi kalau di istilahnya RUU yang dibahas prioritas tahunan udahlah satu komisi satu dulu. Tapi nanti kalau misalnya EBT ini selesai RUU-nya langsung masuk, bisa kita kejar di tahun ini juga. Misalnya EBT selesai ini bulan Agustus sampai Oktober kan. Misalnya loh ya, ini andai-andai dulu nih optimisnya. Maka kita bisa memasukkan RUU migas bisa kita dorong. Nah tinggal ini kan sekali lagi kan jangan sampai ngulangi lagi tadi masa-masa lalu dan juga kemarin ya kan waktu membahas RUU Omnibus Law pemerintah sendiri yang cabut kembali karena di kepala pemerintah belum clear benar bentuk kelembagaan SKK migas itu. Artinya badan pelaksana hulunya ini. Apakah benar berbentuk BUMN khusus atau berbentuk seperti apa? Kelihatannya ragu-ragu pemerintah. Artinya belum konkret belum terjadi konsolidasi di sana. Nah, jadi kan kita DPR sudah berinisiatif kembali mengajukan masuk prioritas 2021 ternyata misalnya pemerintah nggak respon lagi, ini kan batal lagi kan, jangan sampai seperti itu. Baik,
Itu Kita Mas sama Iken. kita sapa-sapa dulu Pak Mul, beberapa Ya. audiens yang mungkin sudah hadir. Ini dari Eri Zuhria, dari mana lagi nih? Aditya Angga Cengkareng, Bayu, oposisi kritis konstruktif. Tadi sempat quotes yang disampaikan oleh Pak Mul. Dari Nadia Jatinangor hadir, Miftah Fauzi Mantaps, Windy Trikusumastri dari Turki, mukanya Turki hadir. Kemudian Fadila Depok hadir. Ini dari sekitaran sini aja nih Pak Mul. Ini ada yang bertanya nih Pak Mul. Dari Fadila Firdausi melalui akun YouTube gitu. Pak Mul, dari tadi kalau pemerintah bisa memberikan kebijakan yang tegas, kalau dari sisi rakyat, apa yang bisa dilakukan oleh rakyat untuk membantu krisis migas ini selain mensubstitusi barang yang disebutkan oleh Pak Mul tadi? Langsung dijawab aja Pak Mul. Ya, baik. Dari Mbak Fadila ya. Ya. Mbak Fadila Firdausi, namanya bagus sekali nih. Mbak Fadila ya, kalau dari sisi masyarakat ini, masyarakat warga negara ya, kita ingin menjadi warga negara yang baik. Memang dari sisi migas, dari sisi demand, kita punya kewajiban untuk melakukan yang pertama itu memilih ya, kemungkinan-kemungkinan sumber. Misalnya ya kan, kita bisa mudah mengakses pilihan selain LPG, ada kompor listrik, coba bandingkan harganya. Kalau saya pakai LPG sebulan berapa? Kalau pakai kompor listrik sebulan berapa? PLN bilang harga kompor listrik pasti akan lebih murah, ya kan? Saya sendiri lihat hitung-hitungannya kayaknya benar, kompor listrik lebih murah. Nah, kalau memang memungkinkan, maka masyarakat pilihlah sumber energi yang bisa menggantikan sumber energi impor. Itu yang pertama. Ya. Kalau ada jaringan gas, alam lebih bagus lagi karena itu pasti jauh lebih murah ya. Yang kedua, kita tugasnya masyarakat ini ya, dan tugasnya ibu rumah tangga juga ya, menghemat penggunaan bahan bakar minyak atau LPG ya. Kalau ibu-ibu tuh khususnya LPG. LPG itu harus kita hemat penggunaannya. Caranya gimana? Ada triknya, ada triknya. Misalnya gini ya, kita merebus air, ya kan? Merebus air untuk misalnya apa? Misalnya mengukus ya, mengukus singkong kan, mengukus ubi kan. Itu kan kita bisa tumpangi di atasnya sambil misalnya memanaskan barang yang lain, bisa juga penggorengan. Jadi tumpuk gitu. Jadi dua dua pekerjaan dilaksanakan sekaligus. Ngukus juga, goreng juga di atasnya ya. Kalau memang itu dekat itu bisa. Atau sebagian mengukus misalnya ubi atau mengukus nasi dititipkan, lauk-lauk ingin dihangatkan ditaruh di sebelahnya. Itu bagian penghematan energi, ya kan? Bagian penghematan energi. Jadi sekali pakai juga apa tidak apa tidak hanya satu tujuan tapi multifungsi function. Yang kedua bentuk penghematan kalau kita gunakan LPG itu misalnya itunya ya, untuk menyalakan gas itu kan tek nyala, itu kadang-kadang kita suka terlalu nyalanya tuh apa saklarnya gitu ya terlalu besar gitu ya, apinya nggak ada perubahan nampak besar karena itu udah terlalu besar pembukaannya. Nah, karenanya itu harus diatur yang pas, ya kan? Yang pas, warnanya pas biru, nggak terlalu besar sekali. Itu menghemat. Itu menghemat. Banyak penghematan yang dilakukan di masyarakat. Penghematan, ya insya Allah itu kan buat kita terasa langsung ya. Kocek suami, kantongnya nggak makin terkuras. Dan juga secara makro bermanfaat bagi pengurangan di sisi demand. Saya itu yang konkret ya, yang konkret. Tadi kalau misalnya gas, kalau misalnya BBM kayaknya kita yang biasa pakai premium sepertinya belum ada pengganti kecuali naik menjadi pertalite ya Pak Mul ya. Betul. Kalau yang BBM ini sebenarnya ya kalau kita lihat kenapa sih harus diganti dengan pertalite? Itu logikanya malah logika bersih.
karena kita terikat oleh perjanjian Paris Agreement, KLHK sudah membuat surat, ya kan? Kita sudah meratifikasi itu, jadi terpaksa kita harus menghapus RON 90 ke bawah, jadi harus dihapus itu ya, demi 92 ya. tekanan internasional. Namun kalau menurut saya, dengan pertimbangan kondisi masyarakat yang ada, kita nggak harus ngikuti internasional kan. Kalau kondisi kita lagi kesulitan demi masyarakat, kita masih memilih BBM yang murah buat masyarakat. Kadang-kadang kan ada kesan seperti itu. Akhirnya kita didikte oleh pihak luar mengenai harga keekonomian ini. Kita negara berdaulat, kita harus pikirkan masyarakat kita, itu yang pertama. Kondisi COVID, kondisi pandemi, termasuk ekonomi kita yang masih turbulensi ini harus kita perhatikan. Masyarakat yang kita lindungi dulu, ya kan? Ibaratnya perut lagi lapar ya, masa sih harus mikir semuanya yang serba clean, bersih? Nggak bisa. Kadang-kadang perut nomor satu, ya kan begitu ya. Nah ini pilihan-pilihan kebijakan sekali lagi. Pilihan-pilihan kebijakan, kita harus memilih kebijakan di antara berbagai opsi kebijakan. Nah, kami kita PKS memilih opsi kebijakan yang memihak rakyat. Itu poinnya. Kebijakan yang memihak rakyat kita dahulukan, apalagi dalam kondisi seperti ini. Jadi bukannya kita nggak suka energi bersih, suka, senang. Yang kita suka energi bersih yang harganya murah, kan gitu. Betul. Itu Mas Iken. Jadi ini kalau solusinya harus kita cari. Kalau misalnya Pak Mul, produksi yang kita dengan tadi 650.000 itu, teknologi kita yang nggak sanggup untuk mengubah menjadi konsumsi kita pribadi di negara kita, atau kenapa harus pakai impor gitu Pak Mul? Jadi kan bisa mengurangi kebutuhan terpenuhi tadi, khususnya bagi yang BBM-nya yang premium setara itu begitu Pak Mul. Itu maksudnya yang 650.000 itu lifting ya? Lifting kita gitu. Ya. Jadi kenapa nggak bisa ditingkatkan maksudnya? Kenapa itu nggak bisa ditingkatkan untuk kita produksi sendiri sehingga kita mesti ngambil range? Itu bisa. Kalau kita tadi saya bilang di sisi situ ada insentif stimulus terutama terkait eksplorasi, ya kan? Betul. Minyak ini kita harus output yang dihasilkan, produk yang dihasilkan sama dengan yang diimpor ya Pak Mul? Iya. Crude oil itu ya, sama ya? Iya. Ya dengan kilang yang ada ya. Ya, nanti kalau kita dari segi lifting itu terpenuhi, kalau bisa kita olah di kilang sendiri, kalau enggak ya kirim ke Singapura minta diolahkan balik lagi ke kita kan, lumayan kan mengurangi cost kan. Cost. Kalau kita punya kilang baru, kilang yang pas, berarti kan diolah di dalam negeri. Jadi untuk mengurangi impor, memang yang pertama adalah lifting. Lifting permasalahannya adalah investasi. Untuk eksplorasi, kita harus sumber-sumber baru kita cari. Memang kita akui sumber-sumber minyak kita kan decline ya bersama waktu kan, decline. Namun kalau kita terus melakukan eksplorasi, tidak terlalu pesimis kalau kita menemukan sumber-sumber baru, termasuk mengoptimalkan ladang-ladang yang sudah ada dengan berbagai teknologi seperti EOR ya, Enhanced Oil Recovery dan lain-lain. Itu sudah ada, teknologinya ada, dan kita mampulah kayaknya sudah beradaptasi dengan itu. Tapi sekali lagi ini kan perlu investasi. Investasi perlu dorongan, insentif, ya kan? Perlu stimulus. Akhirnya kita pilih kebijakan. Apakah kita mau dorong ini segera atau tunggulah nanti saja gitu kan. Ini pilihan-pilihan kebijakan yang diambil. Jadi kalau sebenarnya kita bisa mengurangi. Bahkan kita pernah dengar Menteri SDM Pak Arifin Tasrif itu mengatakan stok migas kita itu kurang lebih dari 20 tahun lagi begitu Pak. Jadi bahkan ada yang mengatakan tahun 2030 kita stop impor. Ya kan saya baca dari Pertamina. Kalau tidak salah ya, dengan grand strategi yang ada, saya belum baca grand strateginya seperti apa. Tahun 2030 kalau tidak salah, kita akan bisa stop, terjadi keseimbangan antara supply dan demand.
Ya, Kalau tapi terpenuhi terus tadi itu Pak terang Mul. saya tidak yakin itu. Pesimis. Kayak apa liftingnya aja nggak naik-naik. Dan ingat, dengan Ya. dibelinya atau diambil alihnya Chevron, ya kan, blok blok Cepu ya, Sudah blok cukup. Ya, Rokan ya, oke. dari Chevron ke Pertamina, maka kurang lebih 60% migas kita di hulu itu dikuasai oleh Pertamina. Jadi ini Pertamina menguasai dominan ya eh, sektor migas di bagian hulu. Ini hal positif sebetulnya. Karenanya tanggung jawab yang berat ada di Pertamina. Demikian Oke. Mas Iken. Tapi di sisi lain Pak Mul, Pak Arifin Tasib mengingatkan juga bahwasannya perlu menjadi perhatian bagi negara eh, cadangan Pak Mul, cadangan potensial migas kita tuh tinggal 4,2 miliar per barel, 4,2 miliar barel gitu. Nah sementara Betul. ini waktunya lama-kelamaan akan habis. Nah ini nyambung tadi seperti apa yang Pak Mul akan bahas ya. Jadi EBT itu menjadi hal yang signifikan. Kita sedikit cuplik, sedikit ngelebar ke EBT. Apakah ada pengganti migas ini Pak Mul yang disiapkan oleh negara ya, sehingga di satu sisi kita pengen kejar 2030 kita sudah mulai seimbang tadi, tapi di sisi lain kita juga bisa persiapan untuk hari ke depannya sustainability-nya lebih bagus. Itu Pak Mul bagaimana melihatnya? Ya, kalau kita bagi kan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dalam jangka panjang, segala sumber daya itu nggak ada yang kekal ya, akan habis. Tinggal kapan itu habisnya. Dalam jangka menengah, ada cadangan yang potensial, ada cadangan yang terbukti. Cadangan yang terbukti kan sudah clear angkanya. Jadi harus kita bedakan cadangan potensial dengan yang terbukti. Nah, cadangan yang potensial nama juga potensial. Kasar karena diksi kita. Iya. Inilah yang diperlebar dengan eksplorasi. Sehingga yang kita tahu potensialnya itu makin besar. Dari yang potensial kita bor tahu ini terbukti. Ini wilayah istilahnya wilayah pengetahuan kita. Wilayah pengetahuan kita harus kita perluas dari yang tidak tahu menjadi potensial menjadi terbukti. Ini dengan instrumen kan pembuktian. Nah itu harus kita lakukan dulu. Sehingga yang kita katakan cadangan kita sekian tahun loh, itu bisa kita perlebar bergantung tadi. Itu yang jangka menengah. Yang jangka ke depan sudah barang tentu pilihan-pilihan mana kita masuk transisi kan, transisi energi. Langsung EBT nggak memungkinkan ya. Mungkin transisi dulu kita ambil sumber daya apa yang akan kita kurangi. Misalnya yang paling pertama yang paling kotor, fosil ya kita gantikan dengan EBT yang tidak kotor kan gitu. Jadi yang jadi sasaran tembak itu kan batu bara. Sekarang pertanyaan saya, apakah batu bara kita emangnya udah tinggal sedikit? Hati-hati juga, kita harus timbang-timbang. Hati-hati loh, ini batu bara kita yang banyak, yang sumber energi murah kita, sama dengan premium dengan pertalite logikanya. Jangan kita digiring selalu ngikutin orang, EBT, namun tiba-tiba harga listrik kita melonjak. Karena apa? Sumbernya sumber langka misalnya. EBT oke, asal harganya kompetitif. Misalnya surya, air, kan Ya. gitu. Dan mudah juga, lebih mudah ya Ingat, Pak. masyarakat yang harus diuntungkan. Jangan yang diuntungkan pengusaha EBT yang misalnya pembangkit listrik. Masyarakat senang energi bersih, tapi masyarakat juga senang energi yang murah, listrik yang tidak mahal kan begitu, ya kan? Ya. Maka apa sumber-sumber yang paling atau jumlahnya banyak? Gas, ya kan? Kita substitusi fosil dengan gas. Ya, ini antara kan? Nah, itu harus dipikirkan. Sumber yang paling bagus air. Cuma kan air lokasinya terbatas ya. Di Jawa sudah habis, ada di Kalimantan Utara, Mambramo. Nah, ini harus kita pikirkan transmisinya. Ya kan? Transmisinya. Mobil listrik bagus, mengurangi BBM tadi kan. Nah, ini logika seperti inilah kita bangun dalam sebuah grand strategi energi nasional ke depan kan gitu, migas nasional ke depan. Supaya jelas cara berpikir kita. Sehingga mudah-mudahan kita membangun poin-poin yang krusial pada bagian mana intervensi pemerintah kita lakukan.
Kira-kira itu kebijakan besarnya Eh, ke depan, Mas siap. Ikan ya. Pak Mul, ini ada pertanyaan terakhir dari kanal YouTube kita dari Mas Bayu Triatmaja. Beliau menanyakan sampai saat ini bagaimana pengawasan terhadap mafia migas atau pihak-pihak yang mengambil keuntungan potensi korupsi dari proses impor migas. Gimana Ah, pengawasan dilakukan oleh pemerintah ataupun kita lah misalnya siapa gitu masyarakat. ya. Pak Bayu ini saya kenal kebetulan ini. Dia sekretaris DPD Kota Tangerang. Beliau orang yang sangat cerdas sekali. Mas Bayu, gini, ini satu poin ya yang harusnya kalau saya termasuk terus terang ya, karena saya dulu punya background birokrat, kita jangan menganggap remeh ini. Menganggap wah nggak ada yang namanya mafia itu. Tolong, kita harus periksa betul ini. Kita harus periksa betul. Sambil contoh, kartu kredit 30 miliar dikatakan oleh komisaris utama, bukan dikatakan oleh staf. Terjadi silang sekretariat antara Kementerian BUMN, direksi dengan komisaris. Nah, itu saja sebuah tanda. Belum kita masuk ke yang lain-lain ya. Artinya apa? Buram masalah itu. Masalah itu masalah buram. Karena kalau pemerintah serius, ini kita harus perbaiki. Impor itu diperiksa. Siapa sih importirnya? Ya kan, macam-macam. Ini bisa rame kalau saya itu. Kalau kita periksa, ini menjadi seru, menjadi rame ini. Banyak orang yang kebakaran jenggot tuh gini ya. Ya, wah ini luar biasa. Tapi cepat atau lambat, kita ingin membangun negara yang akuntabel, transparan, ya berbagai rente ekonomi dalam pengelolaan negara ini kan harus dihapus, dihilangkan. Cepat atau lambat kita harus ke sana agar benar-benar managing of the nation kita efisien, akurat, tepat kan gitu. Harus kita lakukan. PKS kalau berkuasa ya harus melakukan itu. Iya. Baik, Pak Mul, kita juga sudah di ujung waktu ini. Kita buat statement lah Pak Mul 2 menit ke depan. Kira-kira apa yang bisa PKS kembali lagi lakukan untuk kalau melihat kondisi sekarang ini untuk mengurangi kebakaran kilang minyak, kemudian untuk menaikkan kembali defisit migas kita, atau bagaimana upaya kita mencicil tadi intervensi pemerintah untuk peduli terhadap migas ini, mungkin Pak Mul bisa sampaikan biar menjadi perhatian bagi semua, tidak hanya pemerintah mungkin. Ya, mungkin sebagai closing remark ya, saya menuntut perhatian pemerintah, Pertamina, ya, kita semua DPR RI, termasuk masyarakat, harus betul-betul memperhatikan pengelolaan sumber daya alam kita. Kita dikaruniai oleh Allah ya, sumber daya alam yang kaya, yang banyak. Karenanya itu kalau di Lemhanas menjadi satu gatra. Gatra statis di Trigatra itu adalah sumber daya kekayaan alam kita. Namun kekayaan alam ini sudah barang tentu sifatnya terbatas. Sakralitasnya kan habis ya bersama waktu. Apalagi kalau perhatian kita, keseriusan kita dalam mengelolanya ya serampangan, tidak baik, ini akan cepat habis. Karenanya sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap sumber daya alam, maka mari kita kelola ini dengan baik. Amanah ini kita kelola dengan baik, agar benar-benar generasi kita yang akan datang pun masih bisa menikmati sumber daya alam kita. Karenanya pemerintah harus bisa mencari jalan, melaksanakan intervensi kebijakan yang tepat, agar sektor ini terkelola dengan baik. Baik itu kebijakan dalam bentuk peraturan perundangan, regulasi, maupun insentif, stimulus, dan manajemen lapangan lainnya.
Hindarkanlah ribut-ribut soal 30 miliar kartu kredit ya, gimmick-gimmick seperti ini. Kerja, kerja, kerja. Wujudkan kinerja, berprestasi. Insya Allah ini akan berkesan buat masyarakat. Demikian Mas Ikan. Baik, terima kasih Pak Mo, luar biasa. Beberapa banyak sekali poin-poin penting yang bisa di remark gitu ya. Kemudian kita bisa menjadi ilmu baru bagi kita dan bagaimana mengolah minyak dan gas di negara kita ini. Kami pamit dulu, kita ketemu lagi pekan depan di topik-topik dan isu menarik lainnya. Saya Iken Edward pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mo. Wujudkan rakyat adil sejahtera.